Halo friend, balik lagi sama gue di R59 Racing Channel. Dan masih sama gue, Ergus E. Dan di samping gue adalah pembalap legendaris di Indonesia yang namanya tercatat di Macau Museum, yaitu Om Benny Hidayat. Nah, Om Benny ini mempunyai satu kenang-kenangan motor yang di video sebelumnya Om Benny pernah mengatakan bahwa memiliki satu motor yang kenang-kenangan yang sekarang ini hanya digunakan untuk pajangan ruang tamu ya Om. Oke. Dan motor ini adalah motor TZ 125. Oke, kita bahas dulu nih dari yang ini Om Benny. Ini ada nomor 80 ini. Ya, Nomor siapa ini Om? ini nomor pertama kali saya balap. Ya. Saya dikasih nomor ini oleh Pak Mokhtar Latif. Oh gitu. Ya, dan jadi sampai saat ini tetap saya pakai nomor 80 80. sampai pensiun 80. Sampai Dan pensiun. karena pertama kali balap Om langsung juara. Nah, juara pakai ini. Lagi ini jadi lucky number ya. Nah, ini motor kan tahun 78-79 ya Om ya. Dan ini adalah motor pertama kali di mana Yamaha membuat motor berpendingin air. Betul. Betul ya Om? Betul. Nah, ini teknologi 125 cc two stroke dengan karburator 34 ya. Ini kuning PJ 34 kalau nggak salah. Dan suspensi depannya juga masih teleskopik ya Om. Ya, Tapi yang keren nih, udah ada preload pada zaman itu Om. ada preload. Iya, preload di sini untuk setel, kekerasan, empukan dari suspensi depan. Betul. Oke. Om, untuk preload di sini ada RPM, di sini ada temperatur juga untuk memudahkan ya Om. Nah, untuk rem depannya nih Om, Ya, ini disc brake satu silinder, tapi sepertinya dua silinder ini Om. Satu piston apa dua piston Om? dua piston. Dua piston ya, kanan Ya. kiri ya, Ya, kanan kiri. dengan yang besar seperti itu. Ya, Oke. Dan piringan ini masih aslinya Om. asli, mungkin asli. Ini terbelah-belah ini Ya, dibelah sengaja sendiri itu. apa Untuk memang aslinya? meredam panas. Aslinya. Aslinya. Oke, jadi zaman dulu itu nggak bolong-bolong, tapi Ya. dibikin seperti Dipotong. potong Nah, supaya dia melepas panas. panas ya Om. Jadi kalau panas kan dia mekar gitu. Jadi kalau ini kan dia main gitu. Oke, nah ini teknologi tahun 70-an, friend. Kalau zaman sekarang itu udah ada namanya floating. Coating. Ya, floating dia bergetar supaya dia kalau panas itu lebih cepat dingin. Ya, ini prinsipnya hampir sama ya, Om. Hampir sama. Cuman ini dipotong-potong. Ya. Oke. Nah, ini berapa kecepatan sih Om? Saya pernah coba sampai 220. Larinya 220 Om. 220. Street ya. Di street, iya, di street 220. Kencang cuy, 220. Dan apa giginya ada berapa Om? Persnelingnya ada pakai 6. Dan speed. semua normal tuh ya. Maksudnya 1 diinjak, 2 3 4 5 6 dijungkit. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau zaman sekarang tangkinya nggak terlalu panjang ini, mungkin agak lebih sedikit pendek. Ya, tapi ini panjang. Ini panjang. Apa karena style zaman dulu kali Om? Style balap dulu itu nunduknya itu sampai Habis bener. bener-bener habis bener ke belakang ya Om. Dan tangkinya ini inget nggak berapa liter nih Om kapasitasnya ini? 12 ya. 12 liter. Oke, nih Om, saya apa namanya menarik itu ngeliat motor ini nih suspensi tengah nih Om nih. Suspensi tengahnya. Kan saya tahu, itu kan harusnya di bawah sini nih, di swing arm sama body. Nah, tapi ini dia dari ujung depan sampai ke belakang nih, panjang begini nih. Itu cara penyetelannya dulu itu bagaimana? Kalau dulu kan ada, kalau sekarang kan ada click ribbon, ada click pressure, ada macam-macam lah gitu. Kalau ini suspensi ini teknologi ini Ini kita nyetelnya, kita angkat tangkinya. tiga tangkinya, Itu ada setelan. ada setelan, Ada 9 notch. 9 knots. Panggilnya notchi gitu. Dulu. Jadi terserah kita dari kalau kekerasan kita turunin dari posisi 5 ke 4. Kalau kurang keras kita naikin sampai posisi 9. Oke. Terserah posisinya. Terserah posisi. Nah, kalau zaman sekarang kan kita bisa setel pressure,
bisa setel ribbon baliknya. Ya. Nah ini dia untuk pressure aja atau untuk ribbon aja om? Nah, untuk pressure aja gitu. Pressure doang om? Ya, jadi kamu semua, friend pembalap zaman now, jangan manja, minta sok mesti ada ribbonnya, mesti ada pressurean. Nih motor yang zaman dulu larinya 220 km cuman ada setelan pressure, artinya kalau sekarang itu cuman bisa ngencengin per. Nggak ada ribbon tuh. Gila. Dan ini masih bawaan aslinya om? asli. Jadi kalau perlu diketahui bahwa pengembangan motoshock ini sebenarnya dari motocross. Motocross awalnya. Dulunya. Oke. Karena motor kan jalan rusak, Iya. bagaimana itu Bumping. airport segala macam gitu ya. Jadi pengembangan dari sana, Yamaha coba untuk kembangkan untuk road race. Untuk road race. Nah, inilah hasilnya gitu. Oke, inilah hasilnya. Dan di saat itu om sempat ngerasain nggak om latihan atau balapan pakai motor ini? Iya, kita pernah pakai di Ancol ini. Pernah pakai di Ancol? Dan Ya. rasanya gimana om? Sama sebelum maksudnya teknologi zamannya om ini Ya. sama waktu zaman om balapan tuh tahun 60-an. Ya. Ini kan sementara tahun 70-an nih. Ya. Nah, apa namanya rasanya itu bagaimana? Bedanya tuh jauh banget nggak om? Beda, tapi ya dia lingkungnya lebih smooth gitu. Oh. Jadi nggak ada sebelah. Oh nggak ada. Kan sebelah kan kalau shockbreaker kita sebelah Dua, kan sebelah kan. Ini kan ngangkat gitu, lebih neken gitu. Kalau ini kan sama. Gitu. Sama. Jadi lebih smooth gitu. Lebih smooth ya. Artinya racing line-nya juga bisa mungkin lebih rapi ya. Om? lebih rapi gitu. Bisa ke dalam lebih Ya, rapi ya. gitu. Oke. Nah, om punya ini dari mana sih? Maksudnya Belinya dari mana? saya minta kenang-kenangan gitu. Ya. Jadi akhirnya begitu saya pensiun, saya mesti ada kenang-kenangan apa buat saya sebagai pembalap gitu. Oh gitu. Mintalah ini sama Yamaha. Jadi saya minta udah saya milikin gitu, saya perbaiki segala macam gitu. Restorasi. Saya restore lagi, saya cat balik gitu. Baru semua saya ganti gitu. Tadinya nih motor udah di gudang nggak dipakai Nggak gitu. dipakai. Terus akhirnya dikasih nih. Masih Nah saya dengar-dengar dengan motor ini om itu melatih pembalap ya waktu itu. enggak Buat melatih. Dan salah satunya om Edmond Cok. Ponco, Iya. Budianto. Andi, Iya. Om Cuan. Om Cuan juga. Opa Jadi Opa Edmond itu sempat di Yamaha Racing Indonesia juga ya waktu Ya. itu. Dia yang bawa manajerin waktu Indonesia ada GP. Betul. Ya. Jadi Ahmad Jayadi, Petrus Tobun, Ade Taruna, Irfan Octavianus, Roy, aduh saya lupa Roy siapa namanya. Ya. Itu ya dia manajer itu sampai Doni Tata waktu itu ya di Ya. GP 250 Ya. manajernya adalah Om Edmond. Oke, jadi tadi shockbreaker udah, ini dari motocross ya kan Om? Ini Ya. dari basicnya motocross dikembangkan oleh Yamaha Jepang untuk digunakan di road race. Ya. Dan ini belakang menggunakan disc brake juga ya Om. Dan ini rasanya sama nih Om, sepertinya dua piston ya. Dua piston. Dan ini masternya nih, master Master. aslinya nih Om. Asli. Nih men, lo lihat nih, ini master zaman dulu nih. Kalau zaman sekarang dia pakai ini, terus ada tabungnya tersendiri, pakai selang ada tabungnya tersendiri. Nah, Sendiri ya. zaman dulu nyatu, ini nyatu. Dan ini semua masih aslinya, termasuk velgnya juga masih aslinya. Dan frame semua masih aslinya. Knalpot juga kayaknya masih aslinya ini Om. Asli. Aslinya. Asli. Gila, keren. Asli keren banget. Ini radiator pertama Yamaha bikin, dan ini lihat master rem depannya juga. Kalau zaman sekarang itu ada selang, ada tabungnya terpisah. Nah, zaman dulu tabungnya nih segini, gabung. Bisa kebayang nggak? Dan ini tuh unik, keren dan gila kalau gue bilang nih brand. Kenapa? Ini full step underbone yang dilas mati ke
ke frame utama tuh dilas mati, jadi footstepnya seperti ini. Lah kalau zaman sekarang kan udah bisa adjustable, naik turun, mau dikemanain bisa. Nah ini memang bener pertama, mungkin motor pertama kali yang apa namanya, yang berpendingin air, dan inilah teknologi zaman dulu. Keren banget, keren, asli keren banget. Kalau bisa nyala nih gue pengen nyobain sebenarnya, minimal disentuh lah gitu, ngerasain ngerebak gitu gimana. Pengen gitu, cuman takut takut kenapa-napa, gantinya gue bingung mau beli di mana. Iya. Jadi motor ini juga dilengkapi dengan dry clutch atau yang kita sebut sebagai kopling kering, karena motor ini memang diciptakan untuk race only gitu. Jadi teknologi itu pada tahun 70-an sudah menggunakan kopling kering atau dry clutch. Ini bisa kita lihat di sini. Ya, jadi memang wajar sih. Maksudnya dengan cc kecil ini kencangnya begitu. Dan kalau boleh tahu beratnya berapa sih ini motor ini? Nggak ingat ya? Mungkin kalau tebakan saya pada zaman itu mungkin sekitar 90 kg. Nih, velgnya ini masih aslinya. Dengerin. Nah, ini bukan berbahan aluminium yang seperti sekarang. Tuh. Ini berbahan apa, Om? Magnesium. Udah pasti ringan dan kuat, dan ini masih aslinya. Keren. Motornya keren banget, dan ini jadi motor yang hanya dipajang di ruang tamunya Om Benny untuk menjadi kenang-kenangan, mengingatkan bahwa Om Benny itu pernah balapan. Aduh, Om Ben, hari ini saya cukup senang dan bangga lah bisa mampir ke rumah Om Ben, ngajak saya semua, dan bisa berkesempatan melihat motor ini, Om Ben. Ini motor 70, saya belum tahu jadi apa waktu itu tahun 70. Dan ini adalah motor keren. Oke, friend, kita udah ngelihat motornya peninggalan sejarah dari Om Benny. Ini merupakan ada historinya juga, semuanya Om Benny sudah sampaikan semua. Dan ini motornya masih seperti aslinya. Untuk itu mungkin cukup, Om. Terima kasih banyak sudah menerima kami di sini, bercerita banyak sekali cerita dan banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil, dan juga untuk referensi saya di YouTube, Om. Oke, Om, untuk itu kita mengucapkan pamit diri. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya, dengan kontennya saya dengan Om Benny, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube-nya R59 Racing. Itu menjadi sebuah motivasi saya dan teman-teman saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik di kemudian hari. Oke, Om Benny, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Om Benny, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.